Melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 32. Di sini kita memiliki garam BaCl2 yang mudah larut dalam air dan dalam benzena. Nah, kita tahu bahwa garam ini bersifat elektrolit. Namun, dalam air, dalam benzena tidak. Artinya, dia tidak mengion dalam benzena, hanya mengion dalam air. Jadi, apabila kita mau mencari ionisasinya dalam air, kan dia adalah terner. Dengan nilai N-nya itu adalah 3, elektrolit terner dalam air. Apabila dia mengion sempurna, maka akan sama dengan I. Untuk menghitung nilai delta TF, molal kita kalikan dengan KF, kita kalikan dengan I, di mana delta TF itu adalah TFP, kita kurangkan dengan TFL. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ada dua pelarut. Yang pertama, apabila pelarutnya itu adalah air. Ya. Apabila nanti pelarutnya itu air, maka nanti delta TF-nya kita tinggal menghitung molalnya adalah 20,8, kita bagi dengan MR dari BaCl2. MR dari BaCl2 adalah 208. 1000 kita bagi dengan air yang digunakan 250, KB dari air adalah 1,86. Karena dia mengion dalam air, maka kita akan masukkan nilai I-nya itu adalah 3. Dari sini dengan melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan bahwa nilai delta TF-nya 2,232. Untuk TFP itu adalah 0, karena kita tahu bahwa delta TF itu adalah TFP dikurang dengan TFL. Jadi di sini kita tinggal masukkan 0, kita kurangkan dengan TFL. Sehingga TFL-nya kita akan mendapatkan nilainya minus 2,32 derajat Celcius. Di bawah 0, karena titik beku mengalami penurunan. Titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk benzena sendiri, kita juga bisa melakukan benzena itu berarti sama delta TF-nya, hanya perbedaannya di sini molalitasnya sama ya. Pelarutnya, benzenanya juga sama 250, hanya perbedaannya di sini adalah KF benzena yang kita gunakan adalah 5,1 bukan 1,86, dan kita tidak memasukkan 3, melainkan kita masukkan nilainya 1 sebab tidak elektrolit dalam benzena. Jadi dalam benzena tidak menghasilkan ion, sehingga delta TF yang akan dihasilkan adalah 2,04. Di mana karena benzena TFP-nya adalah 6, sehingga dengan memasukkan rumus ini, maka kita bisa mendapatkan TFL dalam benzena, kita tinggal mengurangkan 6 dengan 2,04, sehingga kita akan mendapatkan 3,96 derajat Celcius. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila pelarutnya berbeda, maka nilai KB-nya pasti akan berbeda. Apabila nilai KB-nya berbeda, meskipun jumlah pelarutnya sama, 250 mili, tapi pasti nilai delta TF-nya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Seperti itu. Sehingga kalau nanti dibilang bahwa penurunan titik beku BaCl2 dalam air dan benzena sama, ini dia adalah fakta yang salah. Karena perbedaannya terletak dalam KF maksud saya ya, bukan KB. KF maksudnya, karena di sini adalah penurunan titik beku. Jadi kita pakainya KF freezing. Ya. Dalam benzena BaCl2 terionisasi, ini salah karena dari fakta soal. Titik beku larutan BaCl2 dalam air dan benzena adalah salah. Ini juga adalah
fakta yang salah. Sebab karena nilai KF-nya berbeda, delta TF-nya pasti akan berbeda, dan karena TFP-nya berbeda ya. Jadi air kan tadi TFP-nya adalah 0, ini adalah TFP air. TFP-nya air itu adalah 0, TFP-nya benzena itu adalah 6, sehingga TFP benzena. Sehingga kita menggunakan rumus ini, TFP min TFL, sehingga kita bisa mendapatkan TFL-nya untuk air adalah minus 2,32, untuk benzena adalah 3,96 derajat Celcius, seperti itu. Sehingga penurunan titik bekunya beda. Dan apabila dibilang bahwa penurunan titik beku BaCl2 dalam air lebih besar, ini juga salah, harusnya lebih kecil. Ya, karena titik beku air saja nilainya 0. Kalau mengalami penurunan pasti minus. Titik bekunya benzena adalah 6. Kalau mengalami penurunan, ternyata dalam perhitungan penurunannya cuma 2,04. Sehingga titik beku larutannya menjadi 3,96. Sehingga pernyataan yang benar untuk soal nomor 32 adalah yang D, bahwa titik beku larutan BaCl2 berarti TFL ya, lebih besar, lebih tinggi daripada titik beku BaCl2 dalam air. Ya, karena 3,96 lebih besar daripada minus 2,32 derajat Celcius. Maka pernyataan yang D adalah pernyataan yang benar. Untuk nomor 33, kita akan menggunakan cara PBO. Untuk soal nomor 33, cukup dengan PBO saja cukup. Di sini kita memiliki Cu yang bereaksi dengan HNO3 menjadi, ini adalah tembaga 2 nitrat, gas nitrogen monoksida, H2O air. Cara PBO, pertama-tama unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi kita tentukan. Jadi di sini Cu-nya mengalami oksidasi, N-nya mengalami reduksi dari N+5 menjadi N-nya +2. Maka menggunakan cara PBO dari 0 menjadi +2, maka kita akan mendapatkan oksidasi 2 elektron. Dari +5 menjadi +2, maka kita akan mendapatkan reduksi 3 elektron. Maka kita samakan elektronnya, kita kalikan 3, dan kita kalikan 2. Selanjutnya, untuk cara PBO, biasanya kita menggunakan KH. Pertama-tama kita akan menyetarakan kation, yaitu ion positif yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kebetulan dalam soal ini tidak ada. Yang ada adalah anion, ion negatif yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu NO3-. Ada sejumlah 6 NO3- yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi di ruas sebelah kanan. Sehingga 6 NO3- yang ada di sebelah kanan harus kita setarakan dengan cara ditambahkan ke dalam HNO3 yang ada di sebelah kiri. Karena sudah ada 2, angka 2 ini yang berwarna biru, ini adalah menyatakan untuk menyetarakan dengan NO, yaitu N yang berubah bilox, seperti itu. Sehingga 2 kita tambahkan dengan 6, kita akan mendapatkan angkanya adalah 8. Kemudian kita akan setarakan hidrogennya. 8 kita letakkan di sebelah kiri, maka ada 8 hidrogen di sebelah kiri tanda panah. Di sebelah kanan hanya ada 1 ruas. Maksud saya, hanya ada 1 slot kosong, maka ini adalah tempat di mana kita menyetarakan hidrogennya. 8 hidrogen di kiri kita setarakan dengan 4 koefisien di sebelah kanan. Seperti itu. Sehingga setelah hidrogennya setara, maka oksigen akan secara otomatis juga setara. Ya. Untuk boleh juga kita cek apakah sudah setara atau belum. Di sebelah kiri kita ada 24 oksigen,
Di sebelah kanan di sini dia adalah 18, ya kan ya. Kita tambahkan dengan 2, 20, kita tambahkan dengan 4, 24. Sehingga oksigen kiri sudah sama dengan oksigen sebelah kanan. Sehingga koefisien yang kita dapatkan adalah 3, 8, 3, 2, 4. Sehingga untuk nomor 33, pilihan jawaban adalah jatuh pada D. Melanjutkan untuk soal nomor 34, juga sama, kita cukup menggunakan PBO, perubahan bilangan oksidasi, karena untuk soal ini kita cukup melihat reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi di sini adalah MnO2 yang kita kalikan 2, sebab indeks 2 yang ada di sebelah kanan. Sehingga perubahan bilangan oksidasinya adalah dari 8 menjadi 6, 0 menjadi 2. Sehingga kita bisa katakan bahwa Mn mengalami oksidasi 2 elektron, maksudnya reduksi, bilangan oksidasinya turun. Zn mengalami oksidasi juga 2 elektron, seperti itu. Sehingga yang merupakan reduktor adalah Zn. Zn adalah sebagai reduktor. Hasil reduksi, karena yang mengalami reduksi itu adalah MnO2, maka hasil reduksinya adalah Mn2O3. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 34 adalah yang A. 35, rumus kimia dan nama mineral berikut yang tepat, kecuali. Untuk aragonit ini benar, ortoklas, galena dan silvit. Nah, yang salah adalah yang C. Mengapa? Karena magnesit itu adalah senyawa dengan rumus mineral dengan rumus MgCO3. Untuk Fe2O3 sendiri memang namanya mirip ya, magnetit. Seperti itu. Jadi yang satu acid, yang satu adalah menggunakan T, magnetit, seperti itu. Jadi ini terkadang suka menjadi istilahnya tertukar ya, mana yang magnesit, mana yang magnetit. Ingat saja Fe itu kan magnet, gitu loh, magnet, gitu loh. Kalau MgCO3 itu kan magnesium. Jadi kita mengingatnya adalah magnesit, itu isinya adalah MgCO3, magnesium, magnesit. Nah, untuk Fe besi itu adalah magnet, sehingga adalah magnetit, seperti itu. Jadi dengan mengingat seperti itu mudah-mudahan tidak terlalu tertukar lagi ya. Jadi untuk nomor 35 pilihan jawaban adalah yang C, yang salah kecuali. Untuk nomor 36 di sini adalah kegunaan iodium. Kita tahu bahwa iodium itu kan dalam kadar yang sedikit itu bisa menjadi antiseptik dan juga diberikan dalam garam, itu adalah menjadi garam beriodium, sehingga nomor 36 itu adalah yang E, ya, betadin, contohnya kan betadin ya, betadin itu kan isinya iodium, dan garam juga adalah garam beriodium, sehingga bisa digunakan sebagai mencegah penyakit gondok, seperti itu. 36 di sini mengenai stereokimia. Stereokimia adalah bagian dari kimia organik ya, yang mempelajari 3 dimensi dari molekul. Walaupun ya paling banyak adalah kita bicaranya mengenai kimia karbon, di mana terkait
ketika belajar stereokimia, salah satunya kita bicara mengenai enantiomer. Enantiomer adalah isomer pencerminan. Jadi benda dan bayangan cerminnya seperti itu. Memiliki jumlah stereoisomer paling banyak. Nah, ini terkait dengan C chiral. Jadi senyawa yang memiliki C chiralnya lebih banyak, otomatis enantiomernya lebih banyak lagi. Seperti itu. Apabila ada satu C chiral, maka enantiomernya ada 2. Jadi kita bisa katakan bahwa jumlah enantiomer kita bisa katakan adalah 2 dipangkatkan N, di mana N itu adalah jumlah C chiral. C chiral adalah C yang asimetrik, C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. C yang mengikat 4 gugus berbeda. 1 butanol, kalau kita gambar, itu tidak memiliki C asimetris. Jadi ini dia tidak ada C asimetrisnya, dia tidak ada 0, sehingga 2 pangkat 0 gitu loh. Harusnya 2 pangkat 0 kan kita mendapatkan 1 ya, enantiomernya 1, padahal enantiomer kan harus berpasangan R dan S, rectus sinister, atau kita bisa juga dengan sudut putarnya levorotatori dan dextrorotatori, seperti itu. Jadi berpasangan harus ada 2. Kalau cuma 1 ya berarti bukan enantiomer, seperti itu. Nah, 2 butanol ini hanya memiliki 1 C chiral, yaitu C di nomor 2. Sehingga 2 pangkat 1 dia hanya memiliki 2 enantiomer, seperti itu. Nah, bagaimana dengan 1,2 dihidroksibutana. Jadi ini adalah senyawa alkohol yang ada 2. Jadi alkohol yang ada 2 di posisi nomor 1 dan nomor 2. Seperti itu. Ini kan nomor 1, ini nomor 2, seperti itu ya. Nah, dari sini ini H2, ini bukan C chiral ya. Nah, C chiralnya adalah yang di sini. Jadi sama saja. Jadi 1,2 dihidroksibutana itu sama dengan 2 butanol, isomernya cuma ada 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya hanya ada 2. 1R, 1S, seperti itu aja. Karena cuma memiliki 1 C chiral pada C nomor 2, seperti itu. Nah, bagaimana dengan 2,2 dihidroksibutanoat. Nah, ini untuk asam butanoat, kita tahu ya asam butanoat itu kan adalah asam karboksilat dengan C4. 1, 2. OH ada di nomor 2. Nah, dari sini kelihatan strukturnya terlihat bahwa tidak ada C chiral, seperti itu. Di nomor 1 tidak ada, nomor 2 juga tidak ada, 3, 4 tidak ada. Nah, begitu kita lihat yang E, itu adalah sama butanoat di nomor 1, di nomor 2 ada OH, di nomor 3 ada OH. Hidroksi itu adalah OH, ya kan? Berarti di sini memiliki 2 C chiral di nomor 2 dan di nomor 3. C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Maka N-nya adalah 2. 2 pangkat 2, maka ada 4 isomer. Seperti itu, 2 pasang berarti ya. 2 pasang isomer. Sehingga di antara A, B, C, D, E, manakah yang tidak memiliki pasangan enantiomer A dan D? Karena A dan D itu tidak memiliki C chiral. B, C, dan E memiliki C chiral. Namun B dan C, C chiralnya hanya 1. Sehingga hanya ada 1 pasang. 1 pasang berarti 2. Ada 2. Istilahnya ada 2 enantiomernya, ada 2. Seperti itu. Nah,
Untuk yang E, karena ada 2 C chiral, yaitu di C nomor 2 dan C nomor 3, maka ada 4 buah enantiomer, ada 2 pasang, seperti itu. Jadi, untuk nomor 37, pilihan jawaban adalah jatuh pada E. Untuk nomor 38, asam karboksilat yang direaksikan dengan alkohol. Kita tahu ya bahwa asam karboksilat dan alkohol apabila dikatalisis dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan senyawa ester. Seperti itu. Di mana senyawa ester ini menghasilkan aroma, senyawa yang harum. Ya. Reaksi tersebut merupakan reaksi apa? Satu sisi kita bisa melihat bahwa pada asam karboksilat kita bisa katakan bahwa gugus OH pada asam karboksilat ini disubstitusi menjadi gugus OR. Kita bisa katakan seperti itu. OR ini yang berasal dari alkohol, gugus alkoksi, seperti itu, gugus alkoksi dari si alkohol. Sehingga kita bisa katakan bahwa secara jenis tipe reaksinya, esterifikasi itu termasuk reaksi substitusi. Seperti itu. Ya. Untuk nomor 39, ini tadi kita juga sempat singgung ya, bahwa ada golongan lemak ya, ada golongan lemak. Nah, di sini juga ada golongan pati. Pati adalah karbohidrat, protein, sukrosa juga karbohidrat, laktosa juga adalah karbohidrat. Nah, masing-masing memiliki, ini adalah substratnya. Ya kan? Pati, protein, lemak, sukrosa, dan laktosa itu adalah substratnya. Reaktannya. Jadi, di bahasa kimia, substrat adalah reaktan. Nah, enzim itu adalah katalis. Substrat adalah sebagai reaktan, enzim itu adalah sebagai katalis, katalis yang hidup. Jadi kita suka sebutnya enzim itu adalah biokatalis, ya, biokatalisator atau ya biokatalis saja. Produk reaksi ya, produk. Jadi ada reaktan, katalis, dan produknya apa, seperti itu. Nah, reaktannya kalau dia pati, amilum, maka ya enzimnya amilase, dan memang amilum itu adalah merupakan polimer dari glukosa. Jadi setelah reaksi dengan enzim amilase, maka glukosanya akan terputus, menghasilkan glukosa. Sehingga makanya kan kalau kita mengunyah nasi, jadi agak sedikit terasa manis ya. Protein dengan protease, enzimnya, protein itu adalah terdiri dari asam-asam amino, ada 20 lebih sebenarnya, tapi 20 yang paling terkenal. Lemak, tadi kita sudah gambar ya TAG, dengan lipase, kalau tadi kita reaksikan dengan NaOH, karena kita lakukannya di lab. Ya. Lalu menjadi asam lemak dan gliserol, bukan propanol. 1,2,3 propanatriol. Nah, ini yang benar. Jadi bukan propanal, tapi propanatriol. Propana dengan 3 ol. Ini adalah gliserol. Sehingga lemak kita sebutnya adalah gliseraldehida, ya kan? Ya, bukan, sorry. Gliserida maksudnya. Gliserida, lemak itu adalah gliserida, bukan gliseraldehida ya. Gliserida, lemak adalah trialkilgliserida. Nah, sehingga terlihat yang salah adalah yang C. Jadi tata namanya salah, bukan propanol melainkan propanatriol. Itu adalah nama lain dari gliserol. Gliserol itu tadi yang seperti kita gambar di soal mengenai penyabunan ya, di soal penyabunan gliserol atau propanatriol seperti ini. 40 partikel X yang paling tepat. Jadi ini adalah
reaksi inti, di mana reaksi inti itu nggak hanya menyetarakan koefisien, tapi juga menyetarakan nomor atom dan nomor massa. Jadi nomor massa di kiri harus sama dengan nomor massa di sebelah kanan. Nomor atom di kiri harus sama dengan nomor atom di sebelah kanan. Karena di kiri baru ada 13, di kanan 15 tambah 0, maka di sini harus kita letakkan 2. Nomor massa di kiri 27, di kanan 31. Sehingga kita harus letakkan adalah 4. Nah, maka partikel yang ditembakkan adalah partikel dengan nomor atom 2, nomor massa 4, yaitu partikel alfa. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir dari penilaian akhir sekolah. Terima kasih, semoga pembahasannya membantu.